Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah selesai jajannya? Sudah, Bu. Sudah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan pimpin ketua kelas baca doa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Supaya lebih berkah lagi pembelajaran kita, adalah kita dengarkan sama-sama salah satu yang bisa membacakan Al-Quran. Pasti 3 ayat aja. Yang lain menyimak. Di pos mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma irji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul azim. Dan terima kasih diucapkan kepada Resti, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mudah-mudahan lancar belajar kita sampai selesai nggak nyambil. Amin. Baik, Ibu absen dulu. Adina Nusro, Ibu Anissa Ulmal Pura, Ibu Areta Zizi, Aulia Sofyani, Hoksar Janata, Hanifah, Inaya Rohani Bu Aisy, Inaya Azmi, Bu Azmi, Kansa, Mawadah Naomi, Naifah Maulida, Ramadhani Fitri, Resti, Sarfa Azra, Tasha, Fadia, Zakiyatun, Hadir, Bu. Maisa Aisyah, hadir Bu. Berarti 2 orang yang tidak hadir izinnya. Baik. Baik.
Baik, pelajaran kita hari ini melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang zakat fitrah. Kita lanjut untuk hari ini belajar tentang zakat mal. Zakat mal. Sebelum itu, Ibu memberikan sedikit motivasi. Allah telah menyuruh kita untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita sekarang, kita sendiri yang memenuhi kebutuhan kita atau orang tua kita? Orang tua. Orang kita. Usaha kita apa? Usaha kita yang sungguh-sungguh itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam bekerja keras ini yang menjadi tauladan utama yaitu Rasulullah SAW. Mulai dari kecil beliau sudah belajar berdagang, mengembalakan kambing dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk bekerja keras, tidak langsung bekerja keras itu belajarnya mulai dari kecil, tidak langsung dari kita besar. Nah, jadi bekerja keras ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Bagi pelajar, kita sebagai pelajar itu usaha kita yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Allah itu sangat sangat tidak suka kepada orang-orang yang pemalas. Allah lebih suka kepada orang yang bersungguh-sungguh, rajin dan lain sebagainya, dan sangat membenci yang bermalas-malasan. Dan yang terkait judul pembelajaran kita hari ini, zakat mal atau zakat harta. Harta itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi wujud syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan kita nikmat begitu harta, yaitu harta. Jadi kita harus mengeluarkan zakatnya. Memberikan zakatnya kepada siapa? Orang yang berhak menerima zakatnya. Itulah bukti kita bersyukur atas harta yang telah diberikan Allah. Dan salah satunya lagi fungsi dari zakat ini supaya kita tidak terlalu cinta dengan harta dan melupakan akhirat. Jadi tujuannya untuk pertama rasa syukur, yang kedua untuk membersihkan harta kita, dan yang ketiga untuk mewujudkan rasa syukur kita. Dan zakat ini merupakan salah satu ibadah yang mengarah kepada sosial. Betul apa tidak? Zakat itu membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi itulah fungsi dari zakat mal. Baik. Nah, ada yang tahu zakat mal ini sebelumnya? Ada yang tahu? Zakat mal, apa itu zakat mal? Apa? Itu zakat yang dikeluarkan ketika harta seseorang melebihi nisabnya. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini sebelum itu, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, setelah pembelajaran peserta didik mampu memahami apa itu pengertian zakat mal dan syarat-syarat orang yang berzakat. Yang kedua, setelah pembelajaran
emas dan perak dan berapa kadarnya. Begitu juga dengan poin nomor 3, zakat dari perniagaan dan kadarnya. Yang keempat, zakat peternakan dan kadar zakatnya. Masuk kita pada poin yang pertama, yaitu pengertian zakat mal. Yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta seseorang. Mal itu adalah sama juga dengan harta. Jadi zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan yang berfungsi untuk membersihkan harta seseorang. Apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan yang berguna untuk membersihkan harta apabila telah mencapai nisab dan haulnya dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Nah, yang kedua, syarat orang yang berzakat. Berapa syaratnya? 5. Yang pertama, Islam. Jadi orang yang wajib berzakat itu syaratnya yang pertama orang Islam. Kalau dia selain dari Islam itu tidak diwajibkan. Yang kedua, Merdeka. Merdeka. Apa arti merdeka? Tidak budak. Sekarang masih ada perbudakan? Tidak. Jadi semuanya sudah wajib membayar zakat apabila mampu. Yang ketiga, Harta milik personal. Yang milik sendiri. harta milik sendiri. Kalau dipinjam, berarti dia belum wajib membayar zakat. Yang keempat, mencapai nisabnya. Yang kelima, Haulnya 1 tahun. kalau nisab ini batas minimal jumlah hartanya. Batas minimalnya. Kalau haul, batas waktunya. Paham tuh? Haulnya. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah enggak, Bu. Nah, berarti paham pengertian zakat mal dan syarat-syaratnya. Paham, Bu. Berarti tahu apa itu merdeka tadi? Tahu, Bu. Tidak dalam perbudakan, tidak dalam kuasa orang lain. Nah, sekarang kita belajar pakai metode jigsaw namanya, berkelompok kooperatif. Nanti antum-antum dibagi menjadi 3 kelompok dan dibagikan satu gambar yang akan diamati per kelompoknya dan menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah itu, setelah diberi waktu 10 menit, nanti per kelompok akan maju ditunjuk, satu orang menulis ke depan dan satu lagi mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sekarang silakan dari Dina sampai Atun satu kelompok 1. Silakan duduk berkelompok. Satu ini. Kelompok 2. Silakan mulai dari Resti sampai Kansa. Sudah jam berapa? Yang ketiga. Nah, kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan didiskusikan, tidak ada yang tidak ikut. Nah, silakan.
Apanya? Nama pendek boleh. Nanti disebutkan nama pendek aja. Boleh. Bu, itu satu persatu atau Satu yang kelompok ini tadi. Paham kan? Tugasnya? Kan dibuat diskusikan. Ditentukan siapa yang mau tampil ke depan. Oke. Apa pengertian melekat perniagaan? Berapa kadarnya Nisa Paulin Masih? Yang antum catat. Ini paham? Bakat peternakan. Dikit aja. Kalau enggak mau pindah ke belakang. Kadarnya 2,5% dikali berapa emas yang dimilikinya kalau lebih dari 93,6 gram. Oh, ya. Apa? Kadarnya tuh yang persen-persen tuh. Allah. Mana? 2,5%. Jadi kalikan 2,5% dikali berapa harta yang dimiliki. Dikurangi uang tunai, dikurangi pengeluaran. Lalu hasil itunya dikalikan 2,5%. Ya. Ini tidak. Nah, 70 itu kan perolehan dari 30 tambah 30 tambah 40. Kalau 30 itu zakatnya yang mana tuh? Nah, ini tambah yang 40 yang musim. Nah, berarti zakatnya satu tabungan satu musim. Bu, 70 ini di iya mana dari 30 dan 30. Udah siap? udah Nomor 2 cepat ya, nomor 3 tinggal 2 menit lagi. Ya, saya paham. Nanti siapa yang mau maju, siapa yang mau nulis. Ini kan uang apa? Uang tunainya. Ini uang pasti ada kan? Dikurangi. Ini kan baru per bulan, berarti 4 juta kali 12 berapa? Dikurangi ini sama yang tadi 12 nih. Bayar angsurannya kan 2 juta dikalikan plus tahun kali 12. Kurangi ini. Hasilnya nanti bangun di tahun 4 juta dikali 12. Jadi berapa juta? Ini uangnya, ini uang yang akan dikurangi ke sini. Ini uang 300 juta dikurangi ini nanti 4 juta. Berapa? 4 kali 12? 48. Nah, 48 kalau 2 kali 12? 24. Berarti 48 sama 12? 12. Nah, berarti 300 kurang 60 juta. Itu yang di 300 juta. Saya salah, 300 juta kan 300 juta. Berarti itu yang di jadi 2,5%. Kan kadarnya 2,5%. Ini dikali 12 ini dikali 12 ini udah selesai.
28. 5,5% seperempat kulinya. Sila. Bentar lagi. Dah. Dah. Nah, selesai semua? Nah, silakan yang pertama kelompok 1 ke depan, satu orang presentasikan dan satu orang menulis. Itu nanya soalnya jangan sering bacakan aja dulu, nanti ditulis. Bacakan sama dia dulu, nanti ditulis. Enggak sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan tentang apa itu zakat emas dan perak dan berapa kadarnya. Jadi, zakat emas dan perak adalah zakat yang dikeluarkan dari harta berharga yang berfungsi sebagai simpanan atau juga perhiasan. Kadar zakat untuk emas adalah nisabnya 93,6 atau 85 gram. Haulnya 1 tahun. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan untuk perak, nisabnya 624 atau 595 gram. Sedangkan haulnya juga 1 tahun dan kadar zakatnya juga 2,5%. Menurut Imam Syafi'i, jika perhiasan itu sering digunakan, cukup didapatkan 1 kali. Tapi jika digunakan sebagai simpanan, maka harus sesuai dengan haul dan nisabnya. Kalau misalnya seseorang itu memiliki emas 100 gram dengan harga emas sekarang 1 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 juta dikali 100 dikali 2,5% sama dengan 2.500.000. Jadi zakat yang dikeluarkan untuk emas 100 gram adalah 2,5 juta. Nah, terima kasih pada kelompok 1. Beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, jadi zakat emas dan perak ini dan kadarnya yaitu zakat emas ini adalah zakat yang dikeluarkan apabila emas atau perak seseorang melebihi nisab dan haulnya. Nisabnya berapa kalau emas? Emas 93,6 gram atau 85 gram. Haulnya, kadarnya, zakatnya 2,5%. Kalau perak nisabnya 624 atau 595 gram, haulnya kadar zakatnya sama, yaitu 2,5%. Jadi soalnya apabila seseorang memiliki 100 gram emas dan harga 1 gramnya yaitu 1 juta, jadi kita kalikan 1 juta dikali 100 gram dan dikalikan sama kadar zakatnya 2,5%. Jadi dapatnya yaitu 2.500.000. Jadi yang wajib dikeluarkan oleh seseorang tersebut yaitu 2.500.000. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2. Ya. Soalnya
Berapakah zakatnya jika seseorang memiliki toko dan memiliki uang tunai sebesar 300 juta, gaji karyawan 400 juta, 4 juta per bulan, dan bayar angsuran bank 10 juta per bulan. Berapakah zakatnya? Persentase. Jika uang tunai sebesar 300 juta, gaji karyawan 4 juta, nanti dikalikan sama dengan 12, jadi hasilnya 48 juta. Uang bayar angsuran bank sama dengan 2 juta, nanti dikalikan dengan 12 sama dengan 24 juta. Gaji karyawan nanti ditambahkan dengan uang bayar angsuran bank, jadi sama dengan 48 juta ditambah 24 juta sama dengan 72 juta. Uang tunai dikurang dengan uang angsuran bank dan gaji karyawan sama dengan 300 juta dikurang 72 juta. Dapat hasilnya 228 juta, nanti dikalikan dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Nanti dapat hasilnya 5.700 per tahun dan per bulannya 475.000. Terima kasih kepada kelompok 2. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Jadi, zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini disamakan nisab haul dan zakatnya. Kadar zakatnya sama emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram, dan haulnya berapa? 1 tahun, dan kadarnya sama 2,5 gram. Contohnya, seseorang memiliki toko dan memiliki uang tunai 300 juta, gaji karyawannya 4 juta per bulan, angsuran banknya 2 juta per bulan. Jadi yang akan kita lakukan rumusnya yaitu 300 juta dikurangi gaji karyawan dikalikan per tahun dulu, yang angsuran banknya juga dikalikan per tahun dulu. Jadi hasilnya yaitu 228 juta. Inilah hasil bersih yang akan kita carikan zakatnya. Jadi 228 juta dikalikan 2,5%, hasilnya yaitu 5.700.000. Itu kalau per tahun. Kalau mau mengeluarkan zakatnya per bulan, maka 475.000 per bulan. Itu ya. Nah, selanjutnya silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan hasil diskusi kami tentang zakat peternakan. Zakat peternakan itu terbagi dua, bisa menggunakan sapi dan kambing. Kalau kambing itu seseorang wajib mengeluarkan zakatnya, zakat kambing jika kambing mencapai 40 ekor atau lebih. Kalau sapi, seseorang wajib mengeluarkan zakat sapi jika sapi mencapai 30 ekor atau lebih. Pertanyaan yang kami dapat, berapakah zakat jika seseorang memiliki sapi 70 ekor sapi? 30 didapat dari 30 didapat dari 70 didapat dari 70 didapat dari 30 sapi dan 30 ditambah 40. ini yang rumus 30. 30
zakatnya itu 30 zakatnya itu sapi tabi'i yang berumur 1 tahun dan 40 sapi musina yang berumur 2 tahun. Terima kasih para kelompok 3. Masih hapus para kelompok 3. Peternakan sapi dan kambing. Kapan seseorang bisa mengeluarkan zakat kambing? Yaitu apabila sudah mencapai 40 ekor atau lebih. Kalau 35 ekor kambingnya sudah wajib zakat? Belum. Kalau sapi apabila sudah mencapai 30 ekor atau lebih. Jadi pertanyaannya, kalau seseorang memiliki 70 ekor sapi, kemarin kita pakai rumus yang kelipatan 30 dan kelipatan 40. Kalau 70 itu kita peroleh dari 30 ditambah 40. 30 ditambah 40. Kalau kelipatan 40 yaitu rumusnya yaitu tabi'i. Kalau yang 40 musina. Jadi zakatnya yaitu 1 ekor sapi tabi'i yang berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi musina yang berumur 2 tahun. Kalau 100 ekor didapat dari 2 tabi'i. Nah, rumusnya 30 ditambah 30 tambah 40. Nah, boleh juga yang gini. Boleh kan? 30 tambah 30 tambah 40. Jadi 2 ekor tabi'i dan 1 ekor musina. Baik, betul? Nah, dari yang ketiga zakat, macam zakat tadi ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan yang berfungsi untuk membersihkan harta seseorang. Lalu syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga harta milik sendiri atau sempurna. Yang keempat mencapai satu nisab atau batas minimal hartanya. Yang kelima haulnya. Nah, masuk pada zakat emas. Berapa nisabnya? 93,6 atau 85 gram. Haulnya 1 tahun dan kadar zakatnya 2,5%. Jadi nanti berapa gram emas yang ditanyakan dikalikan berapa harga emas sekarang yang tertera dalam soal, lalu dikalikan 2,5%. Selanjutnya zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan apabila pendapatan seseorang sama dengan pendapatan emas tadi, melebihi dari 93,6 gram. Haulnya tetap sama 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Yang ketiga, zakat peternakan sapi dan kambing. Kalau kambing melebihi dari 40 ekor, kalau sapi lebih dari 30 ekor. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum keluar kita mengadakan kuis dulu. Silakan dijawab satu persatu. Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Tidak. Ada zakat sapi 30 ekor. 30 ekor hasilnya. Siap, Bu. Nah. Betul. Paham pertanyaannya kan? Yang mau. Nah, dari kuis yang Ibu kasih tadi dapat disimpulkan bahwa antum kurang paham di bagian zakat peternakan. Jadi jumlah sapinya ini boleh kita pilih tambahan dari kelipatan 30 atau 40 seperti yang 70 tadi. 70 itu kita peroleh dari 30
yang berumur 1 tahun. Kalau 40 itu 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun atau disebut juga dengan betina. Terserahlah kalau nanti pertanyaannya 100 ekor berarti antum mau pilih 30 tambah 40 tambah 40 boleh. Salah. 30 sama 30 tambah 40 berarti 2 ekor kabini dan 1 mesin nari. Nah, sampai di sini paham? Nah, jadi antum diharapkan untuk bisa mengamalkannya di rumah nanti, baik itu zakat emas, zakat perniagaan dan zakat peternakan. Ya, Bos. Nah, sebelum keluar kita kuis dulu siapa yang bisa menjawab. Kita langsung keluar. Boleh keluar. Nah, berapa nisab dari emas? Nisabnya. Nah, nih. Lagi, nisab perak. Nih. Nih, boleh. Haul dari emas dan perak. Nih. Udah. Lagi. Apa fungsi dari zakat mal? Ya, baik. Pertanyaannya. Syaratnya. Islam merdeka, haul batas waktu, kata milik sendiri, haul batas waktu. Nah, apa itu merdeka? Tidak. Nah, kasih. Nah, siap Lus. Besok kita masuk lagi zakat pertanian dan zakat barang temuan. Nah, terima kasih sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Silakan ketua kelas pimpin hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.